PAI pada hari ini adalah terkait perilaku taat kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, kemarin kita sudah belajar terkait iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Kitab-kitab yang perlu kita imani ada 4. Ada yang tahu apa saja? Ada 4. Otomatis yang pertama, Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Ada Al-Quran, ada Injil, ada Taurat, terus ada Zabur. Oke, kita beri aplaus semuanya. Kemarin kita sudah belajar itu, ya. Otomatis penerapan pada kehidupan kita sehari-hari adalah kita harus mengimani, ya. Kita harus percaya bahwasanya ada 4 kitab itu, tapi yang perlu dipelajari hanya 1, yaitu Al-Quran. Itu pedoman kita hidup hingga nanti yaumil qiyamah. Oke, selanjutnya sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa, yaitu kita bersama-sama baca basmalah. Hitungan ketiga nanti semuanya baca basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya untuk melihat hari ini siapa saja yang hadir. Ini kebetulan ada beberapa teman kalian yang tidak hadir, mungkin ada yang sakit, ya. Kalau sakit otomatis kita harus doakan semoga segera sembuh. Dan kalau ada yang absen, kita doakan, ya, besok dia bisa masuk. Jangan sampai ada yang alhamdulillah hari ini banyak yang masuk. Ada beberapa yang absen di sini, ya. Ada Alvin dan Angga, ya. Oke, untuk materi selanjutnya, ya, semuanya ada di depan untuk melatih kefokusan. Nanti kalau tangan saya ke sini, 2 baris ini bilang tak, apa? Tak. Oke, cek. Kurang. Tak. Nah, kalau tangan saya ke sini, 2 baris bilang dum. Oke? Cek. Lagi. Kalau tangan saya ke sini, semuanya bilang ces, gitu ya. Oke, 2 baris, cek. Oke, ada yang mau coba? Siapa yang mau coba? Oke, Dimas silakan maju. Silakan ya, oke, silakan. Ade, coba cek ya. Yo, yang keras. Semuanya ikuti. Cepat. Oke, kemudian namanya. Enak dia. Ya, ini kalau sampai sore ya. Enak banget begini ya. Ya, mudah. Oke. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita hari ini, terus ada indikator. Tujuan pembelajaran adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, anak-anak diharapkan bisa terbiasa baca Al-Quran, ya, dengan meyakini bahwa taat pada aturan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja sebagai perintah agama. Ingat, kita hidup dunia tidak akan lepas daripada yang namanya aturan. Enggak lah, aku enggak mau taat aturan. Dan bisa. Ada yang aturan tertinggi, yaitu aturan dari Allah. Kalian dikasih tubuh, itu ada aturannya. Tubuh itu aturannya adalah tubuh perlu dirawat. Perlu apa lagi? Tubuh itu perlu energi, perlu apa lagi? Diisi, yaitu dengan makan. Bukan diisi kayak ban gitu ya, diisi angin bukan. Perlu diisi dengan makan. Nah, kalau dia aku nggak mau makan, mau bertahan berapa hari? 3 hari, 4 hari, 5 hari udah pasti otomatis harus makan. Seperti itu. Kita tidak bisa lepas daripada aturan. Nah, indikatornya terbiasa baca Al-Quran dengan meyakini bahwa pada taat pada aturan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja sebagai perintah agama. Jadi kalau kalian mentaati aturan, niatilah, ya, semuanya untuk kebaikan kalian. Terus apalagi kalau kita
kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Salah satunya adalah jujur. Apalagi berlomba-lomba dalam kebaikan, salah satunya apalagi ada jujur. Terus ada membantu orang lain, membantu orang tua, tidak membangkang, ya, tidak membohong. Oke, selanjutnya pentingnya taat pada aturan. Taat memiliki arti tunduk. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat. Selanjutnya, peran pemimpin sangatlah penting. Sebuah institusi dari yang terkecil keluarga seperti tadi yang Bapak sampaikan, sampai yang terbesar adalah negara tidak akan tercapai kestabilan tanpa adanya seorang pemimpin. Ingat, ketika sudah ada aturan, otomatis ada pemimpin yang nanti bisa mengatur, yang membuat aturan bagaimana negara ini bisa berjalan dengan baik, bagaimana negara ini bisa maju, termasuk bapak kalian. Bapak kalian adalah pemimpin di rumah. Oke, di sini ada ayat. Nanti kita baca bersama-sama, ya. Semuanya bisa lihat ya. Nah, ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Di sini kita baca bersama-sama. Alladzina amanu dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Dan silakan maju dibentuk 3 kelompok. Oke, berhitung sampai 3, silakan. Langsung gitu Pak? Ya, langsung berhitung. Hitung, lain 2, 3, 1, 2. Oke. Kelompok 1 sebelah kanan nanti kumpul, terus kelompok 2 di sebelah sini pakai 4 meja saja. Di sini juga pakai 4 meja. Dan kursi yang tidak pakai bisa dipinggirkan di sebelahnya. Oke? Oke, silakan semuanya bentuk kelompok. Yuk. Empat saja, 4. Ini ada gambar, ya. Dari gambar itu ada pertanyaan yang pertama, apa yang kamu simpulkan dari gambar di samping? Terus apa hubungannya antara imam dan makmum? Di depan pasti imam, di belakang makmum. Apa akibatnya kalau makmum tidak mengikuti imam? Ya, ada akibatnya. Dan apa akibatnya kalau imam melakukan kesalahan? Ibaratnya kita ibaratkan
satu kelompok boleh berdiri untuk menjawab atau hasil dari diskusi. Sekarang saya kasih waktu 15 menit ya sampai 20 menit untuk berdiskusi. Nah, apabila tidak paham langsung angkat tangan. Nah, dari penjelasan tadi ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Oke, apakah boleh membuka handphone untuk browsing, mencari tugas? Boleh. Silakan kalian gunakan buku dengan sebaik-baiknya, dan sepaket ada internet ya, dan silakan didiskusikan waktunya 15 menit ya. Oke. Udah? Nah, habis ini salah satu perwakilan kelompok bisa berdiri ya, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Langsung aja kelompok 1, siapa perwakilan? Kelompok 1? Ya, silakan. Maju ke depan. Nah, celananya dibetulkan. Yang lainnya silakan didengarkan, boleh bertanya. Ya. Apa yang kamu simpulkan dari gambar di samping? Di gambar di samping kita dapat menyimpulkan bahwa mereka sedang sholat berjamaah dengan salah satu teman sebagai imam. Kedua, apa menurut dari makmum? Imam bertindak sebagai pemimpin dalam sholat berjamaah, sementara makmum bertindak sebagai yang dipimpin dalam sholat berjamaah. Yang disimpulkan dari gambar ini adalah ada teman ya, yang satu diminta untuk jadi pemimpin, terus hubungan antar imam dan makmum apa tadi? Hubungannya? Imam sebagai pemimpin dan makmum sebagai imam sebagai pemimpin dan makmum sebagai yang dipimpin. Ada pertanyaan? Coba takut? Gak ada. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus. Itu atau ketaatan yang perlu dilestarikan ya, adalah yang pertama selalu mentaati perintah Allah dan Rasulnya serta meninggalkan larangannya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Contoh, kalau kalian lagi sibuk atau nggak sibuk, tetap kudu sholat. Pas sibuk ngopi tidak ada alasan. Ya. Nomor 2, merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, habis melakukan dosa, merasa bersalah. Itu namanya tobat. Selanjutnya, mentaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ingat, kalau sudah ada kesepakatan jangan lupa ditaati sama orang tua, sama sekolah, sama lingkungan masyarakat. Jangan sampai kalian membuat malu keluarga. Oke, itu kesimpulan hari ini. Nah, untuk besok silakan dipersiapkan. Ini untuk bahan-bahan belajar. Nanti kalian bisa pakai Al-Quran atau terjemahan Al-Quran digital, YouTube boleh, internet, dan juga sumber dari buku yang relevan seperti buku paket, buku bacaan, majalah, dan lain sebagainya. Oke, itu saja pelajaran hari ini. Kita ketemu minggu depan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan karena saat ini musimnya adalah musim penghujan. Ingat, kalau sudah pulang sekolah langsung istirahat, tidak usah hujan-hujanan. Dijaga kesehatannya, plus jangan lupa sholat 5 waktu. Jangan lupa sholat 5 waktu. Jangan membantah sama orang. Apalagi jangan membolos, dan yang penting adalah taatilah semua aturan. Itu saja dari Makmum Haram. Untuk doa, untuk menutup pelajaran kali ini, mari kita baca Alhamdulillah bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Alhamdulillah.